Yamato volume ke-11 dengan judul Denjiro Menghukum Anak-anak dengan menyuruh mereka makan oden dengan orang yang mereka benci. Di mana pada chapter 1123 kita melihat sebuah cover story yang memperlihatkan Yamato dan Denjiro bersama anak-anak lainnya memakan oden bersama-sama. Hal ini mengingatkan marga anime dengan adegan chapter 963 saat Kawamatsu, Nekomamushi, dan Inuarashi datang pertama kali ke negeri Wano Kuni. Saat itu mereka awalnya dibenci oleh orang-orang Wano, sehingga Kozuki Oden datang menyelamatkan mereka dan mengajak mereka menyantap rebusan oden bersama-sama. Momen Denjiro ini begitu mirip, di mana dia mengajak anak-anak Wano Kuni untuk tidak membenci orang lain, persis seperti yang dilakukan Kozuki Oden di masa lalu. Menarik. Kemudian cerita utama chapter 1123 dimulai dengan memperlihatkan semua angkatan laut telah tumbang, termasuk para Vice Admiral setelah terkena Hausoku Haki Joy Boy yang digunakan Emmet pada chapter sebelumnya. Di panel ini juga kita dapat melihat Esnek atau Serapim ular boa hantu masih berada di dalam gelembung dan mencoba untuk membangunkan orang-orang untuk mengejar bajak laut. Tapi sebelumnya kita masih melihat Vice Admiral Doll dan Vice Admiral Pomsky bereaksi saat Hausoku Haki Joy Boy digunakan oleh Emmet. Tentunya ini adalah pukulan sangat berat bagi reputasi angkatan laut karena mereka telah gagal menangkap bajak laut Mugiwara no Luffy. Setelah mengerahkan banyak kekuatan seperti Admiral Kizaru, 10 Vice Admiral, 100 bagi angkatan laut. Menarik. Kemudian panel berpindah di atas kapal Elbap, memperlihatkan Luffy dalam bentuk gear kelima dari kejauhan berterima kasih kepada Iron Robot Emmet atas bantuannya. Namun Luffy bingung setelah melihat Emmet tidak bereaksi sedikit pun. Kemudian Dory dan Brogy mengatakan kepada kapten tercinta kita bahwa mereka tidak dapat merasakan kehadiran Iron Robot maupun musuh karena mereka semua telah tumbang. Lalu Dory pun berkata, haki penakluk barusan itu mungkin lebih kuat dari serangan Hausoku Haki milik Akagami no Sans. Menarik. Kemudian cerita masih berlanjut di atas kapal Elbap. Pada chapter kali ini kita mengetahui Luffy dan kawan-kawan menuju Pulau Elbap, di mana terlihat Jewelry Bonnie kecil tidur di atas Kuma. Roro Noazoro sedang bersantai. Usopp menangis sambil menyapa kembali Dory dan Brogy. Kemudian Luffy yang berbaring di atas pangkuan Nami dan Sanji berdiri sendirian memandangi tubuh Dr. Vegapunk yang terbaring di atas kasur. Lalu Sanji pun berbicara, benar-benar tidak merasa nyaman dengan apa yang kau katakan tadi, Vegapunk. Apakah ini yang kau inginkan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas, tapi kau mengatakan beberapa kalimat yang gila, ucapnya. Lalu adegan pun berpindah ke sebuah kilas balik 2 minggu yang lalu di Pulau Egghead, memperlihatkan Pang Saka menemukan bahwa ada perubahan data dari pembangkit listrik, sehingga ia menunjukkan informasi tersebut kepada Vegapunk dan Pythagoras. Di mana di momen ini Saka mengatakan, coba lihat ini, ada beberapa perubahan dalam kerapatan jumlah partikel dan flux neutron. Energi yang digunakan pada Serapim telah ditingkatkan secara bertahap. Jika ini adalah sebuah kesalahan, ini adalah masalah yang sangat serius, ucapnya. Lalu kita melihat Pang Pythagoras terkejut dan berkata, hah? Ini berbeda dengan data yang kita rekam. Lalu kita melihat Pang Saka menyadari terdapat perubahan itu secara cerdik disembunyikan dalam catatan. Kemudian Dr. Vegapunk atau Pang Stella atau Vegapunk yang asli ikut berbicara dan berkata, jadi pelakunya adalah salah satu dari Vegapunk? Mungkinkah Lilith? Ucapnya. Kemudian Pang Saka pun membalas, hanya 3 orang di sini yang memiliki alibi yang sempurna. Sejumlah besar energi telah dicuri. Lalu kemudian Dr. Vegapunk kembali menjelaskan jika salah satu dari 4 orang yang tersisa adalah pelakunya, terutama Lilith. Di mana di chapter kali ini diketahui Vegapunk telah berencana untuk membuat otak mereka menjadi mode stealth agar saat mengunggah pengalaman ke Pang Record, para Vegapunk lain tidak dapat membaca pikiran tersebut. Kemudian kita melihat Dr. Vegapunk, Pang Saka, dan Pang Pythagoras melakukan investigasi bersama selama beberapa hari, dan 1 minggu kemudian mereka menemukan pelaku yang sebenarnya, di mana terungkap pelaku sebenarnya bukanlah Pang Lilith, melainkan Pang Yor. Terlihat Dr. Vegapunk dan Pang Saka terkejut melihat pelakunya adalah Pang Yor. Di halaman ini kita mengetahui bahwa Yor mengunggah pack memories untuk memanipulasi ingatan di Pulau Egghead, serta memanipulasi berbagai rekaman lainnya seperti Denden Mushi dan Sea Beast Weapon. Itu sebabnya di chapter 1075 kita melihat Yor menghancurkan rekaman Denden Mushi di ruang bawah tanah untuk menghilangkan jejak dirinya. Kemudian Dr. Vegapunk bertanya-tanya kenapa Pang Yor melakukan hal tersebut. Dan di sini terjawab bahwa Dr. Vegapunk menyadari menggunakan keserakahan untuk menciptakan Pang adalah sebuah kesalahan. Karena kita tahu York adalah Pang ke-6 yang melambangkan keserakahan. Itu sebabnya
kita dapat mengetahui keinginan York untuk menjadi seorang Tenryubito. Menarik. Kemudian halaman berganti memperlihatkan Dr. Vegapunk, kemudian Saka serta Pythagoras melihat sebuah rekaman komunikasi Pang York dengan Gorosei dari data yang dapat dipulihkan oleh Vegapunk. York menggunakan Wade Dendenmushi untuk mengirim pesan ke Marizoa, mengatakan bahwa Dr. Vegapunk sedang mempelajari abad kekosongan. Vegapunk kemudian mengerti mengapa Silverfold mengunjungi mereka berkali-kali dalam waktu dekat ini. Lalu adegan pun kembali berganti, kali ini pada timeline 6 hari yang lalu dari sekarang, memperlihatkan Dr. Vegapunk terkejut setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada kerajaan Lulusia. Vegapunk menyimpulkan bahwa York mencuri sebagian dari Mother Flame dan kemudian dia mengirimkannya kepada pemerintah. Dia telah membuktikan kepada pemerintah dunia bahwa dia berguna bagi mereka berkat Mother Flame. Jadi para Vegapunk lain yang mengetahui tentang abad kekosongan akan terhapus. Di panel ini kita dapat mengetahui bahwa Dr. Vegapunk merencanakan sesuatu dengan melakukan siaran suara kepada seluruh dunia. Kemudian Dr. Vegapunk berkata, "Pemerintah dunia, aku tidak akan membiarkan kematianku sia-sia," ucapnya. Lalu kita melihat Dr. Vegapunk berbicara dan meminta kepada yang lainnya untuk melindungi Komo Futo dalam bahasa Jepang yang dapat diterjemahkan sebagai KOF, Cloud Flush Crab. Mesin untuk membuat Pulau Awan adalah botol yang ada di tengah-tengah Pulau Egghead, di mana Dr. Vegapunk berpikir Pulau Awan akan berguna bagi umat manusia jika dunia tenggelam. Kemudian adegan pun berpindah memperlihatkan momen Dr. Vegapunk mulai memodifikasi bagian dalam robot raksasa kuno untuk menampung transmisi Dendenmushi. Di momen ini Pang York menemukan Dr. Vegapunk dan bertanya-tanya tentang apa yang Dr. Vegapunk lakukan. Lalu Dr. Vegapunk menjawab dan mengatakan bahwa dirinya mencoba membuat Iron Robot bergerak dengan Mother Flame. Di sini terungkap bahwa Mother Flame yang digunakan oleh pemerintah dunia untuk menghancurkan kerajaan Lulusia masih belum sempurna. Ini sungguh mengejutkan karena energi yang belum sempurna tersebut mampu menghancurkan satu kerajaan tanpa sisa. Dan kembali berpindah pada timeline 2 hari yang lalu. Dari saat ini, Dr. Vegapunk, Pang Saka, dan Pang Pythagoras melakukan rekaman untuk siaran di seluruh dunia. Itulah mengapa saat rekaman kita melihat hanya mereka bertiga di dalamnya. Di sini juga terungkap fakta bahwa Dr. Vegapunk, Pang Saka, dan Pang Pythagoras menghapus ingatan mereka selama 2 minggu terakhir. Itu sebabnya Pang York dan yang lainnya tidak mengetahui rencana Dr. Vegapunk, karena Dr. Vegapunk telah menghapus semua memori yang ada di otak setiap Vegapunk. Lalu adegan berpindah pada timeline saat ini saat Dr. Vegapunk sadar setelah menghapus ingatannya, di mana Vegapunk menemukan sebuah catatan yang ditinggalkan oleh dirinya sendiri yang mengatakan bahwa penelitian mereka telah bocor ke pemerintah dunia dan mereka akan segera mati. Catatan Vegapunk berbunyi, "Namun, selama kekosongan 2 minggu, saat ini kita telah menyiapkan tindakan balasan. Tolong percayalah pada dirimu sendiri dan matilah. Dan satu hal lagi," ucapnya. Di saat Vegapunk akan menyudahi membaca catatan tersebut, tiba-tiba adegan berganti ke momen ketika Vegapunk bersama Sanji, Atlas, dan Franky mengendarai Vega Tank 08 menuju bagian bawah Pulau Egghead saat marinir menyerang pulau. Di adegan ini terungkap jika Dr. Vegapunk berbicara kepada Sanji bahwa dia tidak akan pernah berniat untuk kembali ke atas dan akan tetap berada di bagian bawah Pulau Egghead. Dr. Vegapunk juga menjelaskan kepada Sanji bahwa dia ingin Sanji membiarkannya untuk mati karena Vegapunk merasa jika aku mati, sesuatu yang penting akan terjadi. Mendengar perkataan Dr. Vegapunk, Sanji pun marah dan berkata, "Tentu saja itu akan menimbulkan keributan. Aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja," ucapnya. Tapi Dr. Vegapunk pun memohon kepada Sanji untuk membiarkannya terjadi. Jadi di momen ini, kita dapat mengetahui bahwa Dr. Vegapunk benar-benar berniat untuk mati di Pulau Egghead untuk dapat mengungkap sesuatu yang sah, bukan kru topi jerami yang lengkap. Di mana di sini kita bisa melihat bajak laut raksasa bersama Usopp sedang merayakan kemenangan di atas tangan Dory dan Brogy, memegang Luffy yang masih dalam bentuk keriput dan Chopper berada di jenggot Brogy. Kita melihat semua orang tampak senang, dan di momen ini kita melihat Usopp sangat bersemangat sambil berkata, "Pergi ke tanah impianku, Elba," ucapnya. Lalu pada panel terakhir di chapter 1123 tentang One Piece, aku berharap kalianlah yang akan mendapatkannya. Dan chapter 1123 ditutup dengan perjalanan baru bajak laut topi jerami menuju Tidak Li. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan